Namaste. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di Let's Talk. Sebelum mulai, Ane mau ngingetin lagi kalau kita juga punya Instagram. Jangan lupa di follow @letstalk.movie ya. Hari ini Ane mau bahas film India berjudul The Body yang dirilis tahun 2019 bergenre thriller. Ini remake dari film Spanyol berjudul El Cuerpo tahun 2012 yang menceritakan seorang detektif mencari mayat yang hilang dari laboratorium forensik. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini ada Ajay, suami dari Maya. Ada gadis cantik bernama Ritu. Ada Jairaj sebagai detektif. Ajay adalah seorang profesor yang berasal dari keluarga biasa. Sedangkan Maya adalah seorang pengusaha wanita yang super kaya raya. Kemudian mereka berdua bertemu. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Ajay menjadi dosen tamu di universitas, sekaligus menjadi direktur di perusahaan Maya yang bergerak di bidang farmasi. Mereka hidup mewah dan bahagia. Mereka sering berlibur ke tempat wisata yang indah. Tidak jarang Maya memberikan Ajay hadiah yang spesial seperti mobil mewah. Karena Maya adalah seorang pengusaha mandiri dan kuat, otomatis Maya adalah orang yang dominan dan tidak mau kalah. Ajay, suaminya sendiri pun juga harus patuh kepadanya. Sikap Maya ini membuat Ajay tidak nyaman, tidak dihargai sebagai seorang lelaki. Ajay tidak mempunyai wibawa di depan Maya. Suatu hari Ajay bertemu dengan seorang wanita cantik dan lemah lembut bernama Ritu di universitas. Mereka sering ngobrol berdua. Mereka merasa nyaman satu sama lain. Akhirnya mereka pun jatuh cinta. Hubungan mereka berdua semakin dalam. Ajay jadi bucin kepada Ritu. Ajay selingkuh dari Maya. Setelah beberapa tahun menjalani hubungan terlarang ini, Ritu memaksa Ajay untuk memilih antara dirinya atau Maya. Ritu mengatakan kalau kau mencintaiku, tinggalkan Maya. Tanpa berpikir panjang, Ajay memilih Ritu. Tetapi Ajay juga menginginkan harta Maya yang berlimpah. Ajay tidak mau bercerai dengan Maya. Ajay berniat untuk membunuh Maya agar Ajay bisa merebut harta Maya dan memulai hidup baru dengan Ritu. Ajay mulai merencanakan pembunuhan Maya. Di pagi hari, Maya sedang mandi. Maya meminta tolong kepada Ajay untuk mengambilkan segelas minuman anggur. Ajay mengambilkan minuman itu dan mencampurkannya dengan racun TH16. Maya pun meminumnya, dan Maya ditemukan tewas saat itu juga oleh kepolisian. Mayat Maya kemudian disimpan di lab forensik sebelum diotopsi. Malam harinya, Ajay minum-minum di rumah itu. Tiba-tiba Ajay ditelepon lab forensik bahwa mayat Maya telah dicuri. Ajay kaget dan bingung. Kenapa bisa menghilang mayatnya? Siapa yang mencuri? Ada kepentingan apa dia mencuri mayat Maya? Ajay pun langsung meluncur ke sana. Pihak laboratorium forensik memanggil detektif bernama Jairaj untuk menyelidiki kasus ini. Jairaj ini adalah detektif berpengalaman yang hidup bersama putrinya. Istrinya tewas 10 tahun yang lalu karena dibunuh oleh seseorang tak dikenal dengan menabrakkan mobil istrinya ke jurang. Jairaj mulai melakukan penyelidikan. Jairaj memeriksa rekaman CCTV dan setelah dicek ternyata rekaman CCTV itu sudah dicuri. Jairaj mengajukan beberapa pertanyaan kepada Satpam dan orang-orang dari pihak laboratorium, tapi tidak kunjung mendapatkan petunjuk. Jairaj mengintegrasi Ajay untuk dimintai keterangan. Jairaj bertanya kepada Ajay, "Kau dari mana, Ajay?" Ajay menjawab, "Dari rumah aku." Jairaj mengatakan, "Anak buahku tadi ke rumahmu, tapi kau tidak ada." Ajay mengaku dia pergi ke apotik 24 jam. Jairaj menduga ada kebohongan yang disembunyikan oleh Ajay karena tidak ada apotik 24 jam di daerah sini. Karena Jairaj curiga dengan Ajay, Ajay diperintahkan agar tetap stay di lab untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ajay mulai gugup karena takut ketahuan. Di saat sedang diintegrasi, Ajay mendapat telepon dari nomor lain yang belum di-save. Itu adalah Ritu, selingkuhan Ajay. Setelah selesai ngobrol di telepon dengan Ritu, Ajay menutup telepon dan melanjutkan integrasi. Kemudian Jairaj bertanya, "Itu siapa, Ajay?" Kata Ajay, "Itu adikku." Jairaj membalas, "Adik? Kenapa nomor adikmu sendiri tidak disimpan?" Jairaj semakin menaruh curiga kepada Ajay. Jairaj menahan Ajay di suatu ruangan di lab. Di saat Ajay sedang ditahan di suatu ruangan, tiba-tiba lampu mati. Dan Ajay menemukan sepucuk surat bertuliskan "I miss you Ritu." Ajay mulai panik. Karena kalau Jairaj melihat surat itu, Jairaj bakal tahu perselingkuhan Ajay dan Ritu.
yang akan membuat Ajay bisa dipenjara karena mempunyai motif membunuh Maya. Ajay lalu membuang surat itu ke dalam WC, tapi airnya macet. Karena panik, Ajay langsung memakannya dan menelan kertas itu untuk menghilangkan barang bukti. Ajay bingung, kenapa ada surat itu? Kan yang tahu perselingkuhan itu hanya Ajay dan Ritu. Hanya aku dan dia. Ajay mulai ragu dengan kematian Maya. Ajay bertanya kepada diri sendiri, apa mungkin Maya masih hidup? Apa mungkin Maya membuang racun yang sudah aku berikan padanya dan pura-pura mati kemudian dia balas dendam? Tak lama setelah itu, alarm kebakaran di gedung lab forensik itu berbunyi. Seluruh ruangan basah karena air. Ajay pergi ke ruangan lain dan tiba-tiba menemukan segelas anggur. Ajay berbicara sendiri, siapa yang meletakkan gelas anggur ini? Ini kan gelas anggur yang kau kasih ke Maya tadi pagi. Apa benar Maya ini masih hidup? Ah, nggak mungkin. Tapi Ajay pun semakin ketakutan. Ajay semakin ragu dengan kematian Maya. Lalu Ajay keluar ruangan dan menemukan tulisan di tembok bertuliskan Ajay love Maya. Ini semakin menguatkan Ajay bahwa Maya ini masih hidup. Ajay lalu teringat bahwa cairan racun TH16 yang dia kasih ke Maya tadi pagi itu terdapat neuroleptik yang larut dalam darah seperti air. Itu akan memperlambat pernafasan, jantung akan berhenti berdenyut sementara, dan saat efeknya hilang, tubuh kembali normal. Ajay yakin bahwa Maya ini masih hidup. Maya tahu semua rencana Ajay. Adiknya Ajay tiba-tiba telepon dan mengatakan mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, adiknya dibunuh oleh Maya. Kemudian Ritu pun telepon dan mengatakan dia dikirimin paket yang isinya terdapat banyak foto-foto perselingkuhan Ajay dan Ritu. Padahal yang tahu perselingkuhan kita kan hanya kita berdua, Ajay. Kemudian Ritu merasa ada yang mengikutinya, ada yang ingin membunuhnya. Ajay semakin yakin ini semua pasti ulah Maya. Maya sedang mempermainkan Ajay. Maya ingin balas dendam kepada Ajay. Ajay khawatir dengan Ritu. Ajay ingin menjemput Ritu, tapi dijegal oleh detektif. Kata detektif Jairaj, kalau kau ingin mempercepat proses penyelidikan, maka kau harus mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Jairaj mulai merekam pernyataan Ajay. Ajay pun bercerita dari awal, mulai dari dia menikah dengan Maya, dia selingkuh dengan Ritu, sampai dia merencanakan membunuh Maya. Ajay mengaku telah membunuh Maya dengan memasukkan racun TH16 ke dalam minumannya Maya, karena Ajay ingin merebut harta Maya dan memulai hidup baru dengan Ritu. Setelah Ajay sudah mengaku membunuh Maya, Jairaj sudah mengantongi bukti rekaman bahwa Ajay membunuh Maya. Lalu Jairaj, sang detektif, mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa rekaman CCTV yang hilang ada di rumah Ajay. Bukti semakin kuat bahwa Ajay membunuh Maya. Tapi Ajay bingung dan bilang, aku nggak nyuri CCTV itu kok. Terus siapa yang naruh CCTV itu di rumahku? Ada yang ingin menyebabku sepertinya. Setelah itu, detektif Jairaj mendapat laporan telah ditemukan mayat seorang wanita di hutan. Ajay khawatir itu mayat Ritu. Pasti mayat telah membunuh Ritu. Ajay dan detektif pun menuju TKP. Dan setelah sampai di sana, ternyata itu adalah mayat Maya. Jeder! Ajay kaget dan muntah. Ajay bingung kenapa mayat Maya bisa pindah. Padahal dia tidak memindahkan mayatnya. Siapa yang mencuri mayat Maya ini? Ajay merasa dirinya telah dijebak. Lalu Ajay berusaha untuk melarikan diri. Ajay lari dari kejaran Jairaj. Tapi Jairaj berhasil menangkap Ajay. Jairaj memborgol Ajay dan tiba-tiba Ajay merasakan sakit di dadanya. Kemudian Ajay setengah pingsan. Jairaj pun duduk di depan Ajay yang setengah sadar itu dan mengatakan, apa yang kau rasakan Ajay? Hahaha, ini adalah balas dendamku kepadamu. Ajay bilang, balas dendam apa pak? Jairaj pun membalas, kau tidak ingat siapa aku? Mungkin kau lupa aku. Tapi kau tidak lupa anakku kan? Ini fotonya. Ritu adalah anakku. Dahulu aku, istriku dan Ritu hidup bahagia. Kita sedang dalam perjalanan liburan. Kau dan Maya menabrak kami bertiga. Karena Ritu melihat wajah kalian, kalian menabrakkan mobil kami hingga jatuh ke jurang. Beruntung aku dan Ritu selamat, tapi istriku meninggal. 10 tahun aku dan Ritu frustasi. Kami larut dalam kesedihan. Lalu kemudian Ritu melihatmu di universitas. Dari situlah aku dan Ritu berencana balas dendam kepadamu. Ritu berhasil membuatmu jatuh cinta kepadanya. Dan Ritu juga berhasil memancingmu untuk membunuh Maya. Momentum itu kami manfaatkan untuk memenjarakanmu, Ajay. Dendam kami sekarang terbalas. Sebentar lagi kau akan mati karena Ritu sudah meracunimu dengan racun TH16 yang kemarin malam kau minum. Racun yang sama yang kau buat untuk membunuh Maya. Dick.
टॉक टिक टॉक हिसाब बराबर. Habis. Apa pesan dari film ini? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa itu sangat cocok untuk Ajay. Ajay menikah dengan Maya karena ingin hartanya. Udah matre, selingkuh, bunuh 2 orang lagi. Emang nih fuckboy beneran. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Sorry hari ini aneh agak-agak enak badan. Jadi ceritanya agak cepet ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. So stay watching and see you.